Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tibalah untuk acara yang berikutnya, yaitu Talkshow Jawa Tengah Bersinar, bersih dari narkotika. Sebelum masuk ke segmen 1, terlebih dahulu kita perkenalkan beberapa narasumber yang sudah kami hadirkan, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta tak dungani. Itu kata Pak Kiai. Tepuk tangannya. Untuk lebih mengakrabkan kita semua, baik akan kami perkenalkan satu persatu dari narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, beliau Romo Kiai Haji Turmudi Ahmad. Tepuk tangannya. Selaku Muassis Majelis Dzikir dan Taklim Baba Samudra Indonesia dan juga Muassis Pondok Pesantren Anwarul Bahri, sekaligus beliau sebagai pembina Dewan Pimpinan Wilayah LRPPN BI Jawa Tengah. Tepuk tangannya. Untuk narasumber berikutnya yang kedua, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Haji Hono Sejati SH Shum selaku Rektor Undaris Semarang. Kasih tepuk tangan. Narasumber yang ketiga dari Kapolres Kabupaten Pekalongan pada malam hari ini, beliau Bapak Ibtu Robi Novi Diawanto. Kasih tepuk tangan. Dilanjutkan narasumber yang keempat dari Dandim Pekalongan. Pada malam hari ini dihadirkan bersama Bapak Letu Nur Effendi, dan beliau juga selaku Dan Ramil Kecamatan Kesesi. Untuk narasumber yang kelima, yaitu dari Kepala BNN Kabupaten Batang, yang pada malam hari ini kita hadirkan beliau Bapak Suud Priyono SIKOM. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Kepada seluruh narasumber yang kami muliakan, sebelumnya mohon maaf kami informasikan bahwa kegiatan Talkshow Jateng Bersinar, bersih dari narkotika, malam hari ini dikemas dalam 3 segmen. Masing-masing segmen kami diberikan waktu 15 menit. Jadi nanti bisa kita atur bersama biar semua yang sudah kita kemas ini bisa tersampaikan kepada audien dan audien juga memahami. Sebelumnya kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kira-kira ini Bapak dan Ibu semua pernah enggak mendengar berita-berita informasi tentang narkotika? Pernah ya? Banyak enggak? Banyak. Yang menyalahgunakan juga banyak ya? Itulah bapak-bapak narasumber semua, bahwa kami selaku masyarakat sering mendengar dan sering mendapatkan informasi bahwa masih banyak generasi kita yang menyalahgunakan tentang narkotika. Dan untuk itu kami mohon nanti bisa dipaparkan dari laporan-laporan yang berkembang. Itu dilaporkan bahwa Jawa Tengah ini di posisi 6 kayaknya, ranking 6, posisi 6 terbanyak penyalahgunaan narkotika. Ini mohon maaf, kira-kira kenapa ini bisa terjadi itu Pak? Dan khususnya di Jawa Tengah ini ada apa? Kok kasus-kasus begitu nampaknya berkembang dengan pesat? Untuk itu kami persilahkan dalam segmen ini kami mohon kepada Bapak Suud Priyono selaku perwakilan dari BNN, kami mohon untuk bisa menjelaskan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Anwarul Bahri, Bapak Kiai Haji Turmudi Ahmad, sekaligus untuk seluruh narasumber
yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya sudah diperkenalkan, saya dari BNN. Kebetulan ini saya nggak sendiri nggih Bapak Ibu nggih. Karena saya mengajak teman ini Pak Andi. Takutnya nanti pertanyaannya berat-berat Pak atas niku nggih. Jadi saya tidak sendiri dari BNN karena ini sebelumnya sudah tahu BNN belum niki nggih? Taunya bank nopo koperasi nopo niki? Bank Pak nggih. Jadi BNN ini Badan Narkotika Nasional. Jadi ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian dan kami memiliki tugas dan fungsi P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, di sini tugasnya banyak nggih Bapak Ibu nggih. Sebelum saya menjawab ya. Jadi kami ini ada tugas-tugas di dalam BNN sendiri. Ada hard power approach, ini tugas pemberantasan. Ada soft power approach, ini tugasnya ada pencegahan, ada pemberdayaan masyarakat, ada rehabilitasi. Kemudian kami juga ada yang namanya smart approach, ini tentang IT. Jadi kami nanti bisa melacak keberadaan bandar-bandar narkoba. Nah, yang terakhir kami punya yang namanya cooperation. Nah, ini nganggo bahasa Inggris nih. Cooperation itu artinya adalah kerjasama. Makanya kami BNN hadir di lingkungan masyarakat dengan pondok pesantren, dengan kepolisian, dengan Dandim, dengan kampus Pak nggih. Kemarin sudah ketemu sama pimpinan kami Pak Brigjen Agus Rohmat nggih. Nah, itu bentuk dari cooperation, kerjasama. Karena tidak mungkin BNN memberantas narkoba, terus merehabilitasi pecandu narkoba, menjangkau seluruh masyarakat ini sendirian nggak mungkin. Makanya kami di sini ada tugas dan fungsi kerjasama, baik dalam negeri maupun internasional. Karena narkoba ini juga diproduksi dari luar negeri Bapak Ibu ya. Nggak wong kesesi sing gawe. Sing gawe niku saka aduh-aduh mriko. Saka bangsa Cina, Afrika. Wah, ngendi-ngendi Pak nggih, Pak Andi ya. Dan ini repot kalau kami sendiri ya. Terus terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa Jawa Tengah ini mendapat ranking ke-6? Itu tahun 2023. Jadi kami BNN ini punya namanya Indonesia Drugs Report. Wah, nganggo bahasa Inggris nih. Intinya laporan apa ini? Laporan kejadian-kejadian, penyalahgunaan, pecandu, peredaran gelap, semua hal-hal yang berkaitan dengan narkoba kami memiliki kewenangan untuk menyampaikan ini. Dan ini kami sampaikan ke UNODC sehingga nanti UNODC membuat atau mempublikasikan yang namanya World Drugs Report. Apakah Indonesia ini termasuk negara yang rawan gitu. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri tahun 2024 daftar yang terbaru ini nggak nomor 6 lagi, tapi nomor 5 gitu Mas. Naik lagi. Gitu. Ini jangan ditepuk tangan ini. Karena apa? Karena lebih bahaya lagi nih. Jawa Tengah masuk dalam kategori rawan dari narkotika. Yang pertama mana Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah Sumatera Utara. Kemudian yang kedua ranking paling bahaya itu Jawa Timur. Yang ketiga itu adalah Lampung. Kemudian ada Sumatera Barat dan Jawa Tengah. Wah, ini sangat bahaya sekali. Kenapa bisa Jawa Tengah termasuk dalam kondisi yang rawan gitu? Karena yang pertama, di Jawa Tengah ini banyak pecandunya gitu, banyak pemakai. Jadi di Indonesian Drugs Report nanti disebutkan di situ berapa jumlah pengguna yang pernah pakai dan dalam setahun yang pakai atau yang menyalahgunakan narkoba gitu. Nah, data yang kami punya ini, kalau data kebetulan HP saya mati nih, nggak bisa nyontek ini. Itu sekitar 150.000 jiwa yang menggunakan. Nah, untuk secara nasional itu ada sekitar 3.000-an gitu. 3 juta, mohon maaf, 3 juta. Nah, ini sangat bahaya sekali. Kenapa Jawa Tengah di ranking ke-5? Nah, terus dari BNN sendiri gimana nih gitu ya? Jawa Tengah pripun? Nah, Pekalongan ini gimana gitu? Karena Pekalongan masuk kategori Jawa Tengah ya berarti bahaya, rawan gitu. Zat-zatnya apa yang digunakan? Kami punya ranking zat-zat yang digunakan. Hasil press release BNN Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023 menyebutkan bahwa sabu kami mengungkap
dengan barang bukti sekitar 1000 gram lebih gitu nggih. Kemudian ganja itu sekitar 3000 lebih gram dalam setahun. Baru muncul ekstasi, kemudian ada tembakau gorila yang terbaru gitu. Nah ini untuk zat-zatnya sepertinya sudah nggak asing nggih. Kayak kasus-kasus artis ini banyak berita yang pakai sabu atau seniku nggih. Pelawak-pelawak ya yang pakai sabu, nggak cuman itu. Dari kepolisian pakai, Pak Hakim pakai, Pak BNN juga ada yang pakai Pak Andi ya. Ada juga. Pak dosen ada. Seluruhnya ini menyentuh ya, nggak cuman santri kebetulan saya juga jamaah mriki nggih. Mohon izin ini ngobrol di sebelahnya ini ternyata mantan pemakai juga. Gitu nggih. Jadi memang kalau dibilang apakah Kesesi bahaya? Bahaya. Apakah Pekalongan Selatan bahaya? Bahaya. Apakah Jawa Tengah bahaya? Sangat berbahaya. Nah kalau dari Polres sendiri nanti bisa menyampaikan apa sih zat-zat narkotika yang banyak diungkap sama Polres? Kalau saya boleh menebak mungkin obat-obatan gitu Pak Robi ya. Banyak mungkin. Jadi anak-anak SMP, SMA itu banyak yang menggunakan obat-obatan juga atas niku. Sudah cukup menjawab atau pribadi? Tambahan mungkin ya dari Pak Andi ya. Pak Andi ada tambahan? Oke boleh. Baik, terima kasih. Jadi izin menambahkan bahwa situasi di wilayah Jawa Tengah ataupun di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan khususnya itu tren yang terjadi sekarang yaitu penyalahgunaan obat, di mana obat-obat legal yang dijual secara bebas. Sementara banyak yang menyalahgunakan artinya itu mengkonsumsi obat tetapi melebihi dosisnya. Itu yang bahaya. Sebetulnya kita minum obat itu nggak masalah. Kita sakit batuk, kita minum obat batuk. Sakit kepala, kita minum sakit kepala. Itu tidak masalah. Yang menjadi masalah yaitu kita tidak sakit, tetapi kita minum obat dan minumnya melebihi dosisnya. Itu yang berbahaya. Itu yang namanya penyalahgunaan. Nah di sekitar kita itu banyak sekali anak-anak muda, remaja yang masih sekolah baik SD, SMP, SMA ya maupun mahasiswa itu banyak yang menyalahgunakan obat. Jadi tidak di ranah narkotika lagi, tetapi di penyalahgunaan obat. Nah ini yang efeknya juga sangat berbahaya. Bisa awalnya pusing dulu, kemudian lama-lama sempoyongan jalannya, mabuk, kejang-kejang, bahkan kalau sampai sudah fatal sekali bisa mengakibatkan kematian. Itu yang dinamakan overdosis atau kebanyakan dosis atau kebanyakan obat. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita memastikan keluarga kita, anak-anak kita, putra-putri kita antisipasi, kita cegah lebih dini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah menjadi pecandu narkoba, pecandu obat-obatan, itu harus dilakukan rehabilitasi, yaitu proses pengobatan bagaimana kita memulihkan para pecandu obat maupun pecandu narkoba supaya tidak kecanduan narkoba lagi. Mungkin itu Bapak yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari tim BNN. Ada begini Pak, tadi sudah disampaikan beberapa kasus-kasus yang terjadi terutama di Jawa Tengah. Ini bagi kami masyarakat yang awam sekali tentang nama-nama daripada zat itu. Tetapi perlu antisipasi dan tentu waspada. Adakah tanda-tanda khusus Pak bagi seorang anak atau ya tentunya anak ya, kita karena porsinya ke anak, tanda-tanda khusus kalau anak tersebut memakai dengan kapasitas mungkin baru atau sudah agak lama, bahkan yang kalau lama mungkin kelihatan. Ini yang mungkin perlu diantisipasi adalah pemakai baru, di mana tanda-tandanya mungkin kita semua masih awam sekali untuk mengetahui itu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami jelaskan dulu, narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu menjelaskan bahwa zat atau obat yang berasal baik dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis, yang dapat tiga. Yang pertama, menurunkan atau mengubah kesadaran. Yang kedua,
ini bisa menghilangkan nyeri, yang ketiga itu bisa membuat kecanduan gitu. Kecanduan itu yang paling parah. Kita harus paham di situ dulu. Jadi kenapa orang pakai narkoba, pakai sabu just masuk ke badan. Yang tadinya dia ngantuan karena stimulan, efeknya stimulan jadi melek terus. Pakai sabu bisa 3 hari 7 hari nggak tidur, Pak. Gitu efeknya. Terus orang pakai ganja, ngisep ganja gitu. Setelah pakai ganja, efeknya apa? Efeknya halusinasi. Awalnya apa? Masuk ke badan tubuh, itu kelingan, pusing. Terus tiba-tiba halusinasi. Halusinasi itu adalah gangguan panca indera. Jadi misalnya dia tidak ada sesuatu tapi dia mendengar, ada bisikan-bisikan. Terus ada beberapa kasus yang dia sedang naik motor atau naik mobil, tiba-tiba dia melihat ada orang lewat, terus dia balik kanan gitu, nabrak jeder gitu. Itu posisi yang tidak sadar. Terus pakai opium, tanaman opium, zat-zat opium itu nanti dampaknya adalah seperti sekarang ada salah satu kota di Amerika, Philadelphia itu, masyarakat itu kayak zombie gitu. Jadi pada kayak gini semua. Berikutnya adalah untuk masuk ke segmen 2 yang pada kesempatan kali ini nanti kami akan memberikan kesempatan kepada tim dari Polres ya terkait tentang bagaimana dalam upaya mencegah dan menindak pelaku penyalahgunaan narkotika. Terima kasih Bapak Moderator. Yang kami hormati Kiai Haji Turmudi Ahmad selaku Ketua Pondok Pesantren Anwarul Bahri. Yang kami hormati Bapak Hono Sejati selaku Rektor Undaris Semarang. Kebetulan kami juga mahasiswa dari Undaris Semarang ngambil S2 Bapak. Sekarang semester 2 ikut Polres Tabes Semarang, kelas Polres Tabes Semarang. Saya AKP Robi, Bapak G. Mohon untuk dibantu untuk tesisnya besok, Bapak. Kita bantu. Yang kami hormati Bapak dari Kodim Kalongan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ahmad Tadi dari LRP PPN Jawa Tengah. Yang kami hormati dari KBNNK Batang atau yang mewakili. Dan yang kami hormati dari bapak-bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami akan memperkenalkan diri. Kami AKP Robi, Kasat Narkoba Polres Pekalongan. Dalam hal ini kami mewakili Bapak Kapolres untuk menghadiri acara talk show ini. Selanjutnya kami akan menjadi narasumber dalam acara tersebut dan kami akan menjawab dari yang disampaikan Bapak Moderator bahwa kasus penyalahgunaan narkotika itu rata-rata yang kami tangani saat ini itu 80% itu dilakukan oleh anak di bawah usia 25 tahun. Mungkin karena ketidaktahuannya, karena mungkin iseng-iseng, mungkin mencari jati diri gitu. Terus karena komunitasnya, jadi ketidaktahuannya mungkin ikut-ikut teman-temannya. Jadi begitu. Selanjutnya dari kami sendiri, dari Polres telah melakukan kampung tangguh anti narkoba
Jadi kampung tangguh anti narkoba tersebut jadi upaya dini untuk pencegahan peredaran gelap narkotika maupun obat-obat terlarang, obat-obat keras. Jadi dari peran serta bapak-bapak, peran serta ibu, seandainya mempunyai anak, mungkin dia mempunyai tingkah laku yang mungkin tidak biasa dilakukan, kami harapkan bapak-bapak ataupun ibu-ibu segera melaporkan ke kami. Dan melaporkan itu sendiri bukan berarti nanti akan kita tidak lanjuti, dalam arti kita perkarakan, bukan, tetapi nanti akan kita lakukan asesmen atau rehabilitasi, nanti akan kita serahkan ke BNNK. Dan itu pun juga diberlakukan untuk rehabilitasi tersebut untuk pemakai. Jadi yang bisa kita lakukan rehabilitasi cuma sebatas pemakai saja. Untuk pengedar ataupun residivis dan masuk ke dalam jaringan narkotika tersebut tidak bisa kita lakukan rehabilitasi. Jadi memang saat ini banyak beredar berawal dari obat-obat keras. Mungkin awalnya dari teman-temannya, mungkin dari anak-anak sekolah, mungkin dari teman ngasih obat-obat keras, mungkin harganya cukup terjangkau. Dan peredaran itu mungkin di semua tempat ada. Nah, kami harapkan dari peran serta masyarakat, dari bapak, ibu ataupun warga, tokoh masyarakat, seandainya ada yang melakukan peredaran obat-obat keras tersebut, segera melaporkan ke kami. Seandainya mungkin tidak melaporkan, bisa saja melakukan penangkapan dari warga, dan melakukan penangkapan dari warga nanti diserahkan pada kami dan akan kita tidak lanjuti. Karena dari obat-obat tersebut, awal dari obat tersebut nanti mungkin kalau lebih parah, berkembang ke narkotika, berawal dari obat-obat keras. Kami mengharapkan dari Bapak Ibu ikut serta dalam pencegahan peredaran narkotika tersebut. Karena mengingat dari personil kami juga sebanyak 11 personil. 11 personil tersebut mencakup ada 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan ini cukup minim dan wilayahnya cukup luas. Kami mengharapkan dari bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian. Dan karena peredaran narkotika tersebut rata-rata pemakai itu karena dia kurangnya mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin karena ada masalah pribadi, karena dia mungkin tidak bekerja atau bagaimana, akhirnya pelampiasannya mungkin ke narkotika. Rata-rata seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Robi, untuk tambahan ini dari Bapak Kodim, Pak Nur Effendi, mindset masyarakat yang berkembang sekarang itu justru kadang ketika mengetahui putra putrinya memakai itu malah takut melaporkan, takut entah itu dihukum atau entah diapalah. Ini kira-kira ada kiat-kiat khusus tidak untuk membuang mindset itu sehingga orang tua betul-betul sadar daripada anaknya nanti terlalu jauh, lebih baik untuk dilaporkan. Begitu, silakan dari Bapak Kodim, Pak Nur Effendi. Terima kasih atas waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Romo Yai, pimpinan Pondok Pesantren Pak Turmuji Ahmad, yang kami hormati Rektor Undaris, yang kami hormati BNN Pekalongan atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati
Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama Letun Nur Effendi, jabatan Pak Sintel Kodim, Merangkap dan Ramel Kesesi. Untuk menjawab pertanyaan dari moderator, langsung saja Pak ya. Artinya untuk narkoba ini, untuk pencegahan diawali dari pihak orang tua Pak. Dari pihak orang tua, terutama terhadap anak-anaknya yang mau masuk SMP. Mulai kelas 1 itu masa-masa anak ini mau mencari jati diri atau sensasi. Ingin mencoba-coba, sehingga kita selaku orang tua harus peduli dan ketat untuk mengawasi bagaimana cara bermainnya, bagaimana cara belajar yang kita arahkan yang benar-benar. Kemudian kepedulian oleh lingkungan, mulai dari tingkat RT, RW, sampai kepala desa. Artinya apabila di daerahnya terlihat kegiatan yang mencurigakan, ada sekelompok pemuda yang tadi ada ini sebutkan, minum-minuman gitu. Untuk lingkungan tidak usah takut-takut untuk melaporkan kepada pihak polisian maupun Babin Kantipmas ataupun Babinsa. Kemudian apabila seandainya mungkin anak dari Bapak Ibu semua sudah terindikasi bahkan pernah mencoba, tidak takut-takut untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, karena nanti di situ akan diarahkan dan ada juga rehabilitasi Pak ya. Seperti itu. Jadi daripada kita terlanjur lebih jauh, mendingan kita deteksi dini, kemudian cegah dini Pak, begitu. Kemudian untuk mencegah juga kepedulian oleh pihak-pihak lembaga pendidikan maupun pihak pesantren Pak ya, seperti itu. Jadi lebih baik ini Pak, mencegah dini dan deteksi dini gitu Pak, daripada kita nanti terlanjur lebih jauh. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang sopan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan kepada seluruh narasumber. Bapak dan Ibu, sekali lagi waspadi anak-anak kita, dan untuk betul-betul bekerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait tentang berhati-hati di dalam hal penyalahgunaan narkotika ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi masih semangat? Ada yang ngantuk enggak? Yang ngantuk nanti bisa ditangkap. Kita lanjut untuk segmen yang ketiga. Kali ini terkait rencana ataupun harapan ke depan, bagaimana biar Jawa Tengah khususnya ini bersinar, betul-betul bersih dari narkotika. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini kami mohon dari dua moderator. Yang pertama kami mohonkan dari akademisi Bapak Rektor Undip, Bapak Rektor Undaris ya. Kali ini Pak Hono, mohon maaf Pak. Kira-kira nih Pak, harapan Bapak terhadap masyarakat di dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika dari pihak akademisi ini kira-kira apa Pak? Mohon untuk bisa dijelaskan. Monggo Pak Ajiono. Terima kasih moderator. Langsung saja sebelum saya menjawab ada pendahuluan dulu bahwa narkoba itu seperti gunung es. Gunung es itu yang nampak hanya yang kecil, tapi sebetulnya di dalam itu sungguh luar biasa. Jadi pemakai narkoba adalah seperti gunung es. Sebetulnya yang nampak sama yang nggak nampak itu banyak yang tidak nampak. Nah ini perlu diketahui. Yang kedua, Indonesia
dihadapkan ada paling tidak 3 bahaya dan sifatnya itu adalah emergensi, darurat. Yang pertama adalah ya pemakai narkoba, yang kedua adalah tentang radikalisme, yang ketiga adalah koruptor. Bapak Ibu sekalian, bahwa hukum itu bisa berjalan hanya 3. Yang pertama adalah undang-undangnya, yang kedua adalah penegaknya, yang ketiga adalah masyarakat. Undang-undang atau regulasi dan penegak. Penegak itu dalam hukum acara ada 4: hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Karena kalau bicara hukum, saya dulu juga hakim. Nah itu ya, lucu toh. Saya hakim yang terakhir di 10 tahun di Jogja, di kelas 1A di Jalan Kapas nomor 10. Saya hakim. Itu hakim. Hakim, iya itu. Tapi sekarang karena biasa hakim itu adalah menerima, memeriksa, memutus perkara. Nah, begitu saya jadi rektor, narasumber sana-sana sini, nampaknya ada yang gatel, ada yang kurang. Kalau biasa bergerak hukum, tapi fungsinya hanya beda. Kalau advokat adalah penasihat hukum, tetapi kalau hakim adalah menerima, memeriksa, memutus perkara. Meskipun saya juga teraniaya juga, sempat seleksi KPK gagal di Komisi 3. Saya sempat seleksi Hakim Agung gagal di Komisi 3. Politik semuanya. Nah, maka Indonesia adalah negara hukum, tetapi politik ini adalah masih mendominasi. Kalau pelajaran nanti ikut kuliah di Undaris, ada namanya politik hukum. Nah, nanti ya. Oke, tepuk tangannya. Politik hukum. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, sehingga antisipasi saya pikir lebih baik dibandingkan dengan pengobatan. Maka tadi dari Pak Dandim, dari Pak Kapolres, banyak yang bersifat pencegahan. Itu bagus. Nah, pencegahan lebih baik dibandingkan reaktif. Mengantisipasi sebelumnya itu lebih baik dibandingkan mengobati. Maka jangan sampai membuat reaktif, mending antisipatif itu lebih baik. Timbangannya reaktif. Reaktif berarti udah ada kejadian dulu, baru bereaksi. Tapi kalau antisipatif, sebelum kejadian kita harus menjaga dulu, jangan sampai itu kena. Dan yang terakhir adalah bahwa korban dari narkoba ini adalah luar biasa, kena organ tubuh rusak semuanya, paru-paru, jantung, kepala itu rusak. Maka kita sehat, tetapi enggak sehat. Sehat hanya lahirnya, tapi dalamnya rapuh. Dan ini sebenarnya apa? Bagian daripada ada negara kita yang enggak suka sama Indonesia. Salah satu menjajah Indonesia, kalah dengan mungkin yang lain, memakai itu, ya, dimasukin itu. Generasi muda lumpuh, Indonesia hancur, ya, terutama adalah generasi muda. Maka untuk menghancurkan generasi muda melalui apa? Narkoba. Nah, maka jangan sampai sekali-kali menyentuh narkoba. Gitu ya. Semangat untuk pemuda Indonesia. Nah, yang paling terakhir adalah tadi saya pantun dulu. Pantun. Ada udang baunya amis. Selamat datang orang yang berkumis. Tepuk tangannya. Terima kasih kepada Pak Ajiono yang sudah memaparkan banyak. Jadi intinya harus ada sosialisasi yang intens, kemudian kesadaran orang tua dan juga kerjasama. Untuk yang terakhir ini dari mewakili DPW LRPPN BI Jateng. Kali ini bagaimana Pak untuk target utama lembaga rehabilitasi untuk tahun ke depan? Kali ini kami mohon kepada beliau Bapak Romo Kiai Haji Turmudi untuk bisa memberikan ulasannya. Kami silakan. Terima kasih
waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang paling poin itu ini untuk kita. Kita nggak boleh munafik, kita nggak boleh bohong. Kiai itu nggak boleh jadi kiai untuk ngajari santri kalau kiainya belum bisa berbuat yang baik. Allah menyampaikan la taquluna ma la taf'alun. Jangan pernah memberi saran motivasi atas sesuatu yang tidak kamu lakukan. Itu benci oleh Allah. Ya, makanya saya berpikir itu pernah tahun 2004 saya punya pesantren. Dalam waktu 4 tahun pesantren itu saya tinggal. Lebih kurang ada 350 santri. Kenapa? Saya punya seorang guru. Lapo kon mulang murid-murid. Kue urung iso diulang Gusti Allah. Itu. Kebetulan saya lulusan Pondok Pesantren Lirboyo, di mana dulu pengasuhnya adalah penasehat Pangdam 5 Brawijaya. Dan di situ saya banyak mendownload meresapi atas ilmu-ilmu yang didapat. Kebetulan saya dekat juga dengan rektor STIT di Kediri, Tribakti, yang kebetulan kemarin juga kesini. Jadi kenapa kita penting ya, ada lembaga LRPPN. Dan bagi saya itu alasannya sebenarnya nggak banyak, 2 saja. Karena yang pertama adalah terpanggil kewajiban sebagai manusia untuk berdakwah, hanya itu yang pertama. Karena kata Allah kuntum khairu ummah, manusia terbaik di antara kalian, kata Allah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu bisa mengajak orang untuk melakukan hal yang positif dan bisa mengurangi bahkan sampai tidak melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ketika tidak ada kesatuan antara tokoh agama dengan tokoh negara. Kenapa? Ketika seorang tokoh agama tidak memiliki jabatan formal, itu nggak kuat untuk ta'muruna bil ma'ruf, menyarankan hal-hal yang positif dan lain-lain. Nah, dalam hal ini perihal narkoba misalkan. Maka kenapa kami sangat perlu dampingan, ya, karena kami punya kewajiban dan kebetulan dari pihak pemerintah baik dari TNI atau dari Polres juga merasa memiliki kewajiban itu, berarti sudah ada sinkronis. Nah, inilah yang saya banggakan, saya senangi, sehingga untuk di wilayah khususnya Kabupaten Pekalongan dan kebetulan kami pembina di wilayah Jawa Tengah, ya udah mari kita berjalan demi melakukan satu kewajiban dari Gusti Allah. Kita tidak dituntut untuk sukses, tetapi kita dituntut untuk melakukan proses. Kita tidak dituntut untuk menjadi orang yang sempurna, tetapi kita dituntut oleh Allah untuk menjadi orang yang berguna. Ini motivasi kenapa kami harus ada ini. Dan yang kedua, terpanggil karena sebuah keberkahan hidup Allah. Karena ketika satu wilayah, satu masyarakat, satu kota, satu negara, hanya pelakunya satu saja, hal orang-orang yang tidak patuh pada Tuhan, itu akan menjadikan sebab dicabutnya berkahnya sebuah negara. Lebih spesifik keluarga. Jika dalam satu keluarga, satu saja ada pelaku keluarga yang tidak patuh pada aturan Tuhan, pasti keluarganya tidak berkah. Itu janji Allah dan itu sumpah Allah. Lau anna amanu ahlul qura.
la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Saya nggak pernah menjadi pelaku, tapi saya pernah membaca dan saya melihat, saya merasakan. Ya, melihat bisa merasakan. Mau nggak? Oh, berarti aku nggak usah jadi wong kuwi karena kepenak. Nah, jadi yang kedua yang paling baik, wong wis kadung rusak otake, ini kandhanono gak gelem. Maka tadi Mas Aji, ya jika kesentuh tubuh nggak terlalu, tapi kesentuh hati dan pikiran kok tersinggung, walah ya bejane piye-piye karena otaknya sudah rusak. Bahasane kaya wong gendeng delik ra gelem. Nah, yang paling bahaya ini yang terakhir dampaknya. Ya, yurisu husnil suil khatimah. Meninggal, mati ini iso suul khotimah mlebu neraka. Ibadah dawa barang wis rada sepuh niki malah ngombe. Iku iso matine suul khotimah tuh yang membahayakan. Lah, dampak dari 3 perkara yang negatif ini kami terpanggil dengan basic, dengan dasar sayang. Karena saya senang ingin melihat orang lain juga senang. Ya Pak ya. Nah, disitulah kami alhamdulillah hari ini bisa berada bersama beliau-beliau termasuk Pak KBNNK Batang, beliau Pak Soot yang kebetulan jamaah setia kami juga di Pondok Pesantren Al-Baris ini. Aplaus buat Pak Soot. Ya, semoga nanti banyak BNN kepala-kepala dan stafnya pada ikut dikir di sini. Juga dari Danramil, dari Koramil, dari Polres, dari semua. Semoga bisa menjadi satu untuk utuh selama-lamanya. Amin ya. Dan terakhir mohon doanya rencana pembangunan kami di wilayah Majelis Pengembangan menjadi gedung yang besar, masjid nanti ada di sini dan sekolah-sekolah dari SD dan seterusnya nanti. Dan yang paling penting lagi, tidak kalah pentingnya, ingin kita mengadakan pembangunan pondok pesantren rehabilitasi yang nanti akan didukung juga oleh Pak Soot. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mekaten lan semoten ingkang kula aturaken, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua narasumber. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, demikianlah acara Talkshow Jateng Bersinar telah berakhir. Dan untuk rangkaian acara berikutnya adalah nanti taklim sekaligus doa yang langsung nanti akan dipimpin oleh beliau Romo Ki Haji Turmuti Ahmad. Kami selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam memimpin acara ini. Barangkali ada kekurangannya, sekali lagi kami mohon maaf sekaligus kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.